Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Untuk materi kali ini yaitu tentang hikmah berpuasa. Yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Yang keempat, puasa menahan laju godaan syaitan. Selanjutnya yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Dan yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Untuk rentang waktu puasa dimulai ketika sudah terbit fajar syidik atau fajar yang kedua. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Fajar ada dua jenis. Nabi SAW bersabda yang artinya fajar itu ada dua jenis. Pertama, fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka ini tidak menghalalkan sholat subuh dan tidak mengharamkan makan. Kedua, fajar yang memanjang di ufuk, ia menghalalkan sholat subuh dan mengharamkan makan, yang artinya mulai puasa. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Adapun berakhirnya puasa berakhir ketika terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma atimus siyama ilal lail, yang artinya lalu sempurnakanlah puasa hingga malam. Kemudian kapan boleh berbuka? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, syarat sah puasa Ramadan. Yang utama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mukim. Yang kelima, suci dari hadas atau nifas. Ini untuk yang perempuan, laki-laki tidak. Kemudian yang keenam, mampu berpuasa. Yang ketujuh, niat dilaksanakan ketika malam. Materi selanjutnya itu tentang sunnah-sunnah terkait berbuka puasa. Untuk berbuka puasa disunahkan untuk disegerakan.
Yang kedua, berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma segar. Jika tidak, bisa dengan kurma kering. Selanjutnya, jika tidak, maka bisa dengan meneguk beberapa air putih. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Selanjutnya untuk makan sahur, adapun hal-hal yang disunahkan untuk makan sahur. Yang pertama, dhahabat roma'u babtalatil uruku basabatal ajru insyaallah. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, walaupun hanya sedikit, dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan insya Allah. Yang kedua, disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbit fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Adapun yang ketiga, sunnah yang ketiga, disunahkan makan sahur dengan tamr atau kurma kering. Untuk materi selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama Islam, dan dianjurkan memperbanyak melakukan amalan-amalan atau ketaatan-ketaatan yang lain, semisal bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, itikaf, membantu orang lain, menuntut ilmu agama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar kita lebih banyak fokus membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu materi tentang rukhsah bagi yang sakit atau keringanan. Yang pertama, orang sakit bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Artinya sakitnya bisa menjadi lebih berat. Yang kedua, adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruh kecil seperti pilek, sakit kepala, maka ulama 4 mazhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Rukhsah berarti hanya untuk orang yang sakit, bila berpuasa dikhawatirkan sakitnya menjadi lebih berat. Selanjutnya, qadha bagi orang yang sakit. Terkait adanya kewajiban qadha atau tidak orang sakit dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqadha ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Sedangkan yang kedua, orang yang sakit dan diperkirakan tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.